Panggilan baru istri. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para pegawai, rekan-rekan pegawai bintang pelajar yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita bisa diperjumpakan kembali di tempat ini untuk membahas tema kajian Islam pekanan. Tapi sebelumnya kita ada sedikit biasa dan pemalasan ya. Kalau di awal pemalasan, di akhir pendinginan ya. Ada doa dan sedikit tahsin ya nanti ya. Biasanya bahasa Arab tapi nanti kayaknya tahsin. Baik, doa ketika ditindas atau doa untuk berlindung dari orang-orang yang zalim. Ya, orang itu hidup ingin selamat dari kezaliman. Baik perbuatan zalim yang berasal dari dirinya berarti dia orang yang zalim atau menjadi korban. Sehingga orang kalau keluar dari rumah di antara doanya ya, di antara doanya apa keluar rumah itu doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Baik, ini di antara doa keluar rumah. Ada doa yang lainnya. Allahumma inni a'udzubillahi an adilla aw dhalla aw azilla aw uzalla aw adlama aw dhlama aw ajhala aw yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ya tersesat dan menyesatkan. Adilla aw dhalla. Tergelincir atau menggelincirkan atau tergelincir, digelincirkan. Ya, jadi dan dia. Ya. Kemudian adzlama au dzulama. Aku berlindung kepadamu yang dari berbuat zalim atau dizalimi. Ajhala au yujhala alayya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari membodohi dan dibodohi. Jadi itu doanya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari an adilla au dhallah. Menyesatkan orang atau disesatkan orang. Azilla au uzalla. Menggelincirkan orang atau digelincirkan orang. Ya, adzlama au dzulama. Menzalimi orang atau dizalimi. Terakhir ajhala au yujhala alayya. Ajhala au yujhala alayya. Berbuat kebodohan, membodohi atau dibodohi. Ya, semuanya itu bentuk apa namanya? Kezaliman semuanya itu. Kezaliman ya kepada orang lain, menzalimi diri sendiri aja nggak boleh. Orang lain terlebih. Dan ini di antara doa yang lain, doa supaya terlindung dari
kezaliman. Zalim itu syarrin kata Imam Ibnu Qayyim. Aslu kulli syarrin. Pokok atau pangkal dari segala macam keburukan. Ya. Al-jahlu wa dzulmu. Kejahilan dan kezaliman. Nah, kalau pokok kebaikan adalah al-ilmu wal adlu. Lupa saya. Ternyata ustadznya juga manusia. Lupa. Bismillah. Nah, alhamdulillah. Halo, Assalamualaikum. Ini nggak ada ya, Ustadz? Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayaknya ada gangguan, Mas. Tunggu aja. Oh, ada gangguan. Iya, iya. Takutnya di sini gangguannya. Wah, udah cukup. Lebih dari cukup. Sebentar. Belum keluar juga ya? Oke. Ini apa ini, Mas? Ini suara ya? Itu bisa di Mas. Oke. Jazakallah khairan. Ini lebih dari cukup, Mas. Karena tidak semua bisa dibeli dengan uang. Uang bisa beli jam, tapi tidak bisa beli waktu. Bisa beli tempat tidur, tapi tidak bisa membeli tidur. Baik, Masya Allah. Dan kebersamaan ini adalah mahal. Ya, itu juga tidak bisa dibeli dengan uang. Masya Allah. Rabbana, baik. Sudah bisa diikuti, Mas? Sudah ya, suara saya juga sudah bisa, alhamdulillah. Ya, pertemuan kita Alhamdulillah sudah, Tat. ya, alhamdulillah ya. Tadi sempat putus. Kita sambung lagi. Ada pemanasan sedikit sebelum kita masuk ke tema inti. Yaitu ada oleh-oleh sedikit ya. Hadiah buat antum. Doa ketika ditindas oleh orang yang zalim. Semoga kita terhindar dari bentuk kezaliman yang muncul dari diri sendiri atau kita menjadi korban dari kezaliman orang lain. Jadi doanya, yuk. Rabbana la taj'alna, ikuti. Rabbana la taj'alna
Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. ma'al qaumidz zalimin. Rabbana la taj'alna Rabbana la ma'al qaumidz taj'alna zalimin. ma'al qaumidz zalimin. Baik, semoga antum hafalkan, bukan hanya dihafalkan, diamalkan, dan bukan hanya diamalkan saja tapi masukkan ke dalam hati. Kemudian husnudzon, setiap doa apapun, doa ini dan doa-doa yang sebelumnya sudah hafal, ya antum amalkan dan antum berusaha husnudzon dan thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ud'uuni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Dan telah berkata Rabb kalian pada aku. Baik. Selanjutnya ini lebih ke Makhraj huruf kha terletak pada ujung tenggorokan. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf kha keluar dari ujung tenggorokan, yaitu berada antara langit-langit atas bagian belakang dengan akar lidah. Suaranya muncul nggak? Huruf kha termasuk ke dalam kategori huruf-huruf yang memiliki sifat al-isti'la, yaitu naiknya suara ke arah langit-langit atas, atau dengan kata lain dibaca tafkhim. Contohnya, kho, kho, kho. Berikut contoh-contoh perubahan yang mungkin terjadi pada huruf kha dalam Al-Quran. Silakan lihat buku Iqra al-Aqsar pada pembahasan huruf kha. Huruf kha terkadang berharokat fathah. Kha, 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 Terkadang berharokat kasrah. khi, 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 Terkadang berharokat dhammah. khu, 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 Jika diberi tanwin, kita membacanya khan, 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 in, khin, khin, khun, 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 huruf kha terkadang dalam keadaan sukun. akh, akh, Contohnya, lama. Berarti udah selesai. Nah, ini makhraj huruf kaf lengkap sekarang. terletak pada pangkal lidah yang menempel pada pertemuan antara langit-langit lunak atau yang diistilahkan dengan palatum mole dengan langit-langit keras atau yang diistilahkan dengan palatum durum. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf kaf keluar dari pangkal lidah yang menempel pada pertemuan antara langit-langit lunak atau yang diistilahkan dengan palatum mole dengan langit-langit keras atau yang diistilahkan dengan palatum durum. Contohnya,
ka, ka, ka. Berikut contoh-contoh perubahan yang mungkin terjadi pada huruf kaf dalam Al-Quran. Silakan lihat buku Iqra Al-Aqsar pada pembahasan huruf kaf. Huruf kaf terkadang berharokat fathah, Ka, 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 terkadang berharokat kasrah, ki, 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 terkadang berharokat dhammah, ku, 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 Jika beri tanwin, kita membacanya kan, 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 kin, 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 kun, 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 huruf kaf terkadang dalam keadaan sukun. ak, ak, Contohnya, akbar, akbar, Baik, kelas ya. Kita latihan langsung antara kha dan ka ya. Jadi kita baca khamilun, kamilun, kharra, karra, khabirun, irun, bukhurun, bukurun, takunu, takunu, nasakha, nasaka, nasikhun, nasikun. Baik, antum nanti belajar lebih lanjut di pembahasan khusus tentang apa ini, bahasa Arab apa tajwid? Tajwid ya, lebih ke tajwid. Kita masuk di pembahasan IP, masuk di materi akidah. Ya, materi akidah. Kemarin sudah apa? Adab ya? Adab sudah selesai berarti 3 pertemuan. Sekarang masuk ke akidah ya, di pembahasan kitab Tauhid. Sarah kitab Tauhid, yaitu dari kitab Al-Qaulul Mufid. Kitab Tauhid sekarang oleh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sampai di babun nahyi anis sabbi an-nahyu an sabbirih. Bab ke-58, bab larangan mencela rih, yaitu angin. Ya, angin. Baik. Terus kita lihat ya lanjutannya. Poin bahasan korelasi, munasabah. Ya. Korelasi bahasan dengan bab tauhid. Korelasi tak hubungan ya, kaitannya ya pembahasan ini dengan kitab tauhid. Kitab tauhid pembahasannya tentang tauhid, terutama tauhid uluhiyah ya. Jadi kitab tauhid ini lebih ke tauhid uluhiyah. Tuh, tauhid ada berapa macam?
Tiga. Pertama tauhid rububiyah, kemudian uluhiyah, asma wa sifat. Ditekankan dalam masalah tauhid ibadah. Jangan sampai kita mandek di hanya tauhid rububiyah saja. Karena sebagian kaum muslimin, orang yang mentauhidkan tauhid rububiyah berarti dia sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah perkataan yang salah. Kalau dia belum sampai melaksanakan konsekuensi dari tauhid rububiyah, yaitu beribadah kepada Allah, tauhid uluhiyah adalah ikhlasul ibadah, ya, ifradullah bil ibadah. Ikhlasul ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang mentauhidkan ibadah hanya untuk Allah azza wa jalla. Dan ini terjadi perbedaan yang sangat panjang sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Ya. Dan itu perbedaan, peperangan, ya, konflik yang akan terus berkepanjangan sampai hari kiamat. Ya, ada orang yang tidak akan pernah setuju dengan orang yang mendakwahkan tauhid, mengamalkan tauhid, menyebarkan tauhid ini. Tauhid yang benar tentunya. Ya, yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 21, wahai manusia, u'budu rabbakum. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Allah. Ibadahilah Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian ini tauhid rububiyah dan orang-orang sebelum kalian. Jadi di antara konsekuensi orang mentauhidkan, percaya akan Allah itu menciptakan, memberikan rezeki, ya, menciptakan, mematikan, menghidupkan, mematikan, itu semuanya harus ibadah dipersembahkan untuk Allah azza wa jalla. Kemudian hadis bab akan kita baca kandungan bab. Warnanya hijau ya Mas, bukan merah, bukan kuning ya, insyaallah. Korelasi bahasan dengan bab tauhid. Baik. Dibaca Mas Andre. Biar lebih antum yang baca, yang warna hijau ini. Biar antum menjiwai sampai meresap dalam darah antum. Silakan. Angin adalah Allah yang tunduk dengan perintah dan tidak dapat berhembus kecuali dengan izin Allah. Dalilnya apa dalilnya? Ini baca. Antum mau Arabnya atau terserah? Ya boleh. Dialah yang menciptakan angin sebagai pembawa kabar gembira dan kedatangan yang akan. Ayat yang lain. Dan hai orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika datang kepadamu daripada Tuhan. Lalu kamu diberikan kepada mereka angin topan dan negara yang dekat tempat kami. Terus? Maka ketika Allah angin yang tidak memiliki pilihan hanya untuk diperintah dia Allah dicela. Hakikatnya dia sedang mencela umatnya dan hal ini dapat memenuhi iman kita kepada Allah. Nah ini kenapa kita bahas? Kira-kira tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Andre ya. Hafizahullah, masya Allah. Angin adalah makhluk Allah. Ya sama-sama kita makhluk, angin juga makhluk. Ojo dipadoni Mas. Kalau angin itu bisa bicara, mungkin dia sampeyan sama saya itu sama loh. Sama-sama ciptaan Allah. Saya mendingan saya nggak bisa nolak apa yang diperintahkan Allah. Sampeyan diperintahkan sholat nggak sholat. Karena puasa nggak puasa, ya kan? Gitu. Kalau saya angin, ya taat. Nggak bisa apa-apa. Ya. Nah, gitu. Angin adalah tidak ada pilihan untuk angin. Kalau manusia ada pilihan, nggak ada. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk manusia untuk beriman, untuk Islam, nggak ada paksaan. Silahkan mau masuk Islam monggo, mau beriman monggo, enggak ya monggo. Lihat mau masuk neraka dengan ikhlas silahkan. Ada yang masuk pengen masuk surga ikhlas silahkan. Kan ada kan orang yang ikhlas, dia itu berbuat kafir, kesyirikan, berbuat maksiat ikhlas
ikhlas. Tapi ikhlasnya nggak manfaat. Ikhlas bukan pada dan nggak perlu ikhlas sebenarnya. Orang maksiat, orang syirik nggak perlu ikhlas karena memang nggak ikhlas. Perbuatan maksiat, perbuatan syirik ya, namanya ikhlas itu lawan daripada syirik. Maksudnya ikhlas itu tulus gitu ya. Tulus, nggak ada paksaan gitu. Nah, mungkin ya itulah. Jadi angin adalah makhluk Allah yang tunduk dengan perintah Allah penciptanya. Tidak dapat berhembus kecuali dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Dialah Allah, allazi yursil, yang meniupkan angin ar-riyah. Busyran sebagai pembawa kabar gembira, baina yaday rahmatih, mendahului kedatangan rahmatnya Allah, yaitu hujan. Ya, kadang angin datang duluan sebelum hujan. Ya, angin terus akhirnya apa? Nggak hujan. Karena mendungnya ke bawah angin, gitu geser. Dan juga dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, uzkuru ni'matallah, ya ayyuhalladzina amanu uzkuru ni'matallah alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, ja'atkum junudun, ketika datang tentara-tentara dari Allah. Fa arsalna alaihim rihan, Allah kirimkan kepada mereka angin topan, wa junudan lam taroha, dan ya tentara yang tidak kamu lihat. Al-Ahzab ayat 9. Baik, di antara tentara Allah ada malaikat, di antara tentara Allah ada angin, dan yang lain-lainnya. Allah sangat mungkin dan sangat berkuasa untuk mengeringkan tentara-tentara dari makhluknya itu. Masya Allah. Suruh duduk, gak apa-apa. Gak mau ya. Maka ketika makhluk, nah apa korelasinya dengan pembahasan bab tauhid? Kan kita belajar tauhid kok malah membahas tentang angin. Ya. Di sini ada hadis babnya nanti akan kita baca. Nggak boleh mencela angin. Jadi kalau angin itu dicela, itu seperti dia mencela siapa yang mencipta angin? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini akan mengotori, mengurangi iman dan akidah tauhid. Iman atau akidah atau tauhid seseorang. Baik. Sampai di sini bisa dipahami ya. Langsung masuk ke hadis. Jadi Imam atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan babun nahyi la tasubbur riha, la tasubbur riha, wa idza ra'aitum ma takrahunahu faqulu, jangan kamu mencaci maki angin, la tasubbur rih. Wa idza ra'aitum, jika kamu melihat satu hal yang tidak menyenangkan ya dari angin tersebut, apa? Kita katakan doanya. Baik, kita lihat. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Ya. Ini belum selesai ya. Nanti ada lagi. Oh, kurang ini. Ma umirat bihi wa na'udzubika min syarri min hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Sahahahu at-Tirmidzi. Apa ada yang hilang ya? Coba saya lihat. Ini ada yang kurang. Allah. Ada yang kurang. Untung saya bawa aslinya. Baik. Apa kata Nabi? Jangan dicela atau dicaci ar-rih. Kalau angin itu punya pengacara langsung. Pencemaran nama baik gitu. Melanggar UU ITE ya. Nah, sama-sama makhluk, apa salah saya kok dicemarkan nama saya? Ini pencemaran nama baik, mencaci maki ya. La tasuburi. Jangan. Nah, ini memang udah dilarang sih. Ini pasalnya di sini udah cukup nih, undang-undangnya cukup di sini. Jadi aturan itu kalau udah dari Al-Qur'an dan Sunnah, kalau orang beriman sudah ikut Al-Qur'an dan Sunnah, bukan karena ya pengen terhindar dari hukuman manusia. Yang paling penting adalah terhindar dari hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup, Masya Allah.
Semua tertib semua. Kalau orang Islam memang tahu Islamnya. Ya. La tasubur rih. Jangan kamu cela angin. Wa idza ra'aitum, jika kamu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari angin itu, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, aku minta kepadamu, nas'aluka min khairi, kebaikan daripada hadhir rih. Hadhir rih ini muannas atau mudzakkar? Muannas yang tidak ada tandanya, tanda muannas. Baik. Muannas secara makna, tapi secara lafaz ya mudzakkar. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang di dalam. Saya minta kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang di dalam angin tersebut. Wa khairu ma umirat bihi, dan kebaikan wa khairi ma umirat bihi, apa yang diperintahkan kepadanya. Nah, ini sudah ada nih Mas. Saya tadi kurang ya. Na'udzubika min syarri hadhir rih. Sudah lengkap nih. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan, keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan kejahatan atau keburukan yang ada di dalam angin tersebut. Wa syarri ma umirat bihi, dan keburukan apa yang diperintahkan untuknya. Cukup lah. Hafal nggak Mas? Nggak hafal kita baca ya. Berarti pernah membacanya. Ya kita baca. Allahumma inna nas'aluka. Min khairi hadhihi rih. Wa khairi ma fiha. Wa khairi ma umirat. Kurang bihinya ya. Wa khairi ma umirat bihi. Kurang bihi. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih. Wa syarri ma fiha. Wa syarri ma umirat bihi. Ada bencana yang kira-kira disebabkan oleh angin? Ada? Banyak ya. Kemarin di Bogor kalau salah, kalau di mana lagi? Ya. Ada angin topan, angin puting beliung, angin macam-macam angin. Angin duduk juga. Ya, ketika duduk keluar angin ya. Duduk nyender. Duduk nyender lagi. Baik, ala kulli hal, kita senantiasa minta pada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari atas langit, dari bawah bumi. Kalau dari atas langit seperti angin dari langit, hujan dari langit, kilat dan yang lainnya. Ya, saya kemarin lihat ada rumah hancur karena kesamber geledek atau kilat itu. Petir, petir. Itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, syarah hadisnya. Syarah itu apa sih? Penjelasannya. Tadi hadisnya sudah. Jangan cela angin. Baik, sebenarnya manfaat angin itu banyak. Apa Mas? Angin itu banyak ya. Sebagai rahmat, jemur bisa. Apalagi? Atau biasanya kemana Mas? Nyari angin. Ya, gitu. Di dalam ini Mas sumpek lah, mau nyari angin dulu. Oh, Masya Allah. Berarti memang ya jadi mata pencaharian ya orang itu mencari angin. Jual angin. Iya, angin juga ternyata bisa ya dijual ya. Ada ya angin dijual. Isi angin, betul. Masya Allah, itu kan luar biasa. Mau angin apa? Mau angin yang natural atau angin apa namanya yang diisi angin? Oh, nitrogen, Masya Allah. Iya. Angin buatan. Baik, apalagi? Ada nggak pembangkit listrik tenaga angin? Nggak ada ya? Ada. Oh, Masya Allah. Sudah ada ya?
Gimana Pak Ahmad di Ponto Sulawesi? Sulawesi. Gimana caranya, Mas? Jadi angin itu pakai anu ya, kincir angin itu, masya Allah. Terus dari situ diolah ya, nanti pakai apa gitu ya, ya masya Allah. Ya bisa itu. Pembangkit listrik tenaga angin. Hah? Oh buat teman. Ya, dari angin yang gini. Ya. Kipas angin yang ini. Oh, bisa. Ini manfaat daripada angin yang tidak ada di kitab ya. Antum nanti tambahin sendiri ya. Tidak ada di kitab ini. Masya Allah. Antum sudah hafid. Sudah hafal di luar kepala. Atau di luar itu. Baik, sebagai rahmat bagi manusia. Berarti masuk di sini. Semuanya. Ya, jangan dicela, makanya banyak manfaatnya kok. Jangan dicela. Hujan juga gitu. Ketika hujan jangan dicela. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Hujan turun karena rahmat Allah. Keutamaannya. Sini Mas, masih longgar sih. Silakan. Kemudian ternyata di sini ada pelajaran IPA ya. Angin berfungsi untuk mengawinkan serbuk sari dan macam-macamnya. Guru IPA mana? Mana nih teorinya? Antum lebih tahu ya. Antum a'lamu bi umuri duniaku. Antum lebih paham tentang ilmu dunia antum. Yang IPA, yang matematika. Wa arsalna riyaha lawaqih. Kami tiupkan, kirimkan angin untuk mengawinkan. Mengawinkan tumbuh-tumbuhan itu. Quran surat Al-Hijr ayat 22. Ya, ini fungsi daripada angin. Tupoksinya ya. Tugas, pokok, dan fungsi daripada angin. Allah juga mengabarkan bahwa angin berfungsi sebagai pembawa kabar gembira akan turunnya hujan. Wa huwallazi yursilur riyaha busyron. Allah yang mengirimkan, meniupkan angin sebagai busyra, pembawa kabar gembira baina yaday rahmati, yang mendahului kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Rahmat nih. Hujan itu jangan dicela. Wah hujan ya, gara-gara hujan nih banjir. Ini mati lampu gitu. Padahal Kenapa lu? Jangan menyela Mas Kodia. lebih parah ya. Salah saya apa gitu kan. Tuh kalau angin sama apa namanya hujan bisa ngomong kayak gitu Mas Budi. Pasti dia debat itu. Masya Allah. Betapa hebatnya angin dan hujan itu. Nggak salah disalahin coba. Kalau dia bisa berdoa, Masya Allah, doanya terkabul itu. Karena ada orang yang terdolim. Ya ini. Insya Allah, jangan menyalahkan makhluk yang tidak bersalah. Demikian peran angin yang membawa kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala hujan kepada hamba-hamba Allah, baik dalam proses penyerbukan pada tanaman untuk angin ya, dan juga terbentuknya awan-awan yang membawa hujan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini adalah kuasa dari Allah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kira-kira demikian ya, bahwasanya angin, hujan, dan makhluk-makhluk yang lain Allah kirim, pada dasarnya semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas perintah dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan mereka semua ya, karena mereka ada di bawah perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, nah ini dia. Siapa mau baca? Biar lebih mendarah daging. Fungsi dan hikmah daripada Allah mengirimkan angin. Di antaranya adalah Mas Suryadi, baca dong. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan amin kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Baik. Allah berfirman, ya, artinya jawabnya. Kemudian kami berikan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Baik. Sudah cukup.
Ini yang kedua. Jadi Allah ingin memberikan atau menunjukkan kuasanya kepada kita semuanya. Ya, di antara yang Allah berikan mukjizat kepada seorang nabi adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Allah memberikan kuasa. Nggak usah dicari mana surat kuasanya ya. Nggak perlu. Yang jelas sudah cukup ini. Surat kuasanya dari Al-Quran sini cukup. Sakharna lahur riha. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin ya yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Tajri bi amri Sulaiman. Ya, dengan perintahnya Nabi Sulaiman. Ruha'an haitsu asaba. Ya, sudah kayak film sakti-sakti. Nabi Sulaiman itu memang sakti itu, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Menguasai berbagai macam bahasa binatang. Kemudian jin itu sudah di bawah kerajaannya. Ya, semuanya itu. Dan bisa terbang, bisa ini semuanya itu atas izin Allah SWT. Kemudian angin sampai dibuat film kan, ada penguasa angin, ada penguasa api, ada penguasa air. Semuanya jadi satu. Berarti ini Avatar ini loh, bukan lebih sakti lagi nih. Nabi Sulaiman luar biasa. Jadi ya, semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat ya, di antara mukjizat Nabi siapa? Sulaiman alaihi salam adalah angin itu tunduk kepada beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan angin sebagai tentaranya untuk membinasakan satu kaum. Baik. Ini terjadi pada saat perang Ahzab atau perang Khandaq. Tahu perang Khandaq? Perang Khandaq ini Ahzab atau Ahzab dikatakan Ahzab karena sekutu. Nah, sekutu. Berkumpul sekutu antara orang Yahudi dan orang kafir Quraisy. Jumlahnya 10.000 orang. Itu pengen mengekspansi di kota Madinah. Pokoknya mau dihancur meleburkan kota Madinah. Ini adalah ancaman besar untuk kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Sehingga ini bagaimana caranya? Ini nggak mungkin ini. Ini eksistensi Islam itu saat itu antara nanti lanjut atau nggak nanti ini. Ya. Kalau hancur sudah. Akhirnya gimana nih rapat kayak antum rapat ya, sering rapat. Ini gimana nih supaya akhirnya datang siapa? Sahabat Salman Al-Farisi. Kasih usulan kepada Nabi. Dulu kalau kita sudah kayak gini kepepet sudah pepet semuanya serba lemah kita bikin khandak. Kita bikin kondak. Kondak itu parit yang besar kelilingin kota Madinah. Yang mana kalau ya mereka masuk ke kota Madinah harus lewat, dia harus nyemplung ke kondak itu, ke parit itu yang besar. Nyemplung tinggal panahin gampang mati. Dan nggak berani, nggak ada yang berani. Nah, akhirnya datanglah ya, mereka pada hari yang sudah ditentukan, orang Yahudi dan orang kafir Quraisy. Ya, Quraisy. Lihat kondak seperti itu udah, akhirnya udah nanti mencari celah barangkali ada di sana yang tidak digali. Masa menunggu itu diturunkanlah atau dikirimkanlah angin yang menghancurkan kemah-kemah mereka. Ya, buat mereka itu wah kedinginan dan kesulitan untuk bertahan untuk mengepung kaum muslim di situ. Nah, itu adalah di antara tentara Allah yang dikirimkan kepada pasukan Ahzab itu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Apa kata Allah, hai orang-orang beriman, ingatlah
akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang junud, yaitu tentara-tentara. Fa arsalna 'alaihim rihan. Berupa apa? Tentara, bentuknya kami kirimkan angin topan. Dan tentara yang tidak kamu bisa melihatnya. Al-Ahzab ayat 9. Ya, sampai akhir surat Al-Ahzab gitu ya. Ahzab itu adalah perang Ahzab yang terjadi di kota Madinah antara kaum muslimin yang dikepung oleh pasukan sekutu. Sekutu, namanya sekutu udah gabungan. Sekutu kecil katanya. Sekutu itu apa ya? Gabungan ya. Ya. Gabungan Ahzab itu hizb. Hizb itu golongan. Ya, gabungan dari ya, persekutuan. Persekutuan. Baik. Oh, koalisi. Ya, seperti itulah masalah. Betul lagi. Baik, syarah hadis bab. Doa ketika angin berhembus, maka nggak boleh dicela. Kalau dapat yang enak, alhamdulillah dipuji. Dari angin itu, masya Allah, anginnya enak banget sampai ngantuk Mas Andre ya. Nggak ada angin padahal. Butuh angin apa gimana? Ya dipuji, alhamdulillah. Kalau apa namanya ada yang tidak baik dari angin tersebut, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini ketika angin berhembus kencang dan kuat disyariatkan oleh Nabi untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ini doa ya. Walaupun tadi juga ada doa yang panjang tadi sudah dijelaskan. Ini pendeknya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Nah, ini cari yang pendek katanya. Kita cari yang pendek boleh. Sesuai dengan selera antum. Ayo kita baca, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ini doa yang paling pendek. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu khairaha, kebaikan daripada angin ini. Ya. Saya minta. Wa a'udzubika. Anginnya ribut. Nah, emang ribut ya? Suka ribut. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Keburukan dari angin ini. Karena memang baik dan buruknya angin itu memang siapa yang menentukan? Allah. Siapa yang memerintahkan? Allah. Maka langsung kita minta pada yang memerintahkan angin tersebut. Kita minta yang baik saja ya Allah, dan kita berlindung dari keburukannya. Ya. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairun. Barangkali ya ini adalah buruk untuk kalian, tapi insya Allah ya itu ada kebaikan di balik itu. Kemudian doa yang tadi ini ya, kalau nggak salah yang tadi ya, benar nggak? Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat, kurang umirat bihi tadi ya. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Ini kekurangannya di sini aja, bihi. Baik. Ini tadi sudah kita baca dan antum sudah hafal ya. Rencananya. Di luar kepala. Di luar kepala berarti nggak hafal itu. Oh, di luar kepala nggak hafal itu. Mas Modi, mau angin yang mana? Ada angin kencang, ada angin sepoi-sepoi. Hah? Antum memang nggak ada angin. Mau angin kencang atau angin sepoi-sepoi? Angin sepoi-sepoi itu kecepatan berapa Mas? 40 lah ya, 30 km per jam lah ya. Kalau angin kencang ini sudah 60, 70 udah kencang banget. Baik, kalau ada angin kencang,
ya dianjurkan banyak doa. Yang dilarang adalah mencela. Haram, nggak boleh. Apalagi mencela angin tujuannya untuk mencela Allah, bisakah? Kafir. Nih kalau ada angin kencang, anjurannya banyak doa, larangannya mencela. Karena hukumnya apa tadi? Haram, bahkan bisakah? Kafir. Kalau dia memang bermaksud langsung mencela Allah. Kemudian kalau ada angin kencang, dia ada informasi. Mas, ada angin kencang di rumah Mas. Gitu. Sampai rubuh apanya? Itu tendanya gitu. Tenda di depan. Gitu kan. Cuma ngasih tahu aja Mas, Mas Bowo. Gitu. Yang ngasih tahu misalnya istri atau tetangga atau siapa gitu kan. Mas itu kanopi depan ada yang patah gitu karena tertiup angin. Bukan dalam rangka mencela tapi ngasih kabar. Maka ini diperbolehkan, enggak masalah. Dalam apa? Dalam rangka pengkhabaran. Langsung doa dia, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Apalagi udah doa kan? Artinya dia minta sama Allah. Baik buruknya hanya minta sama Allah Subhanahu wa taala, habis itu nelpon. Wah. Ya, baik dengan bahasa lisan ataupun bahasa tuh. Jadi ada beberapa apa namanya? Hukum di sini ada haram, ada kafir, ada mubah, boleh. Ya, ketika ada seorang yang mencela, kalau mencela nggak boleh. Kalau mengkhabarkan, ya, mengkhabarkan bukan bermaksud mencela. Di sini apa sih tulisannya? Pengkhabaran tidak disertai kesan mencela. Pokoknya nggak mencela deh. Karena ada angin ini tadi apa namanya roboh itu. Pohon, pohon udah tua ya, roboh. Kita belum tua ya. Konstruksi sampai apa namanya? Kalau gempa ya, kalau di Cianjur gempa ya. Gempa itu roboh. Baik. Sampai di sini? Soal, ada pertanyaan? Diskusi, silakan. Sebelum kita lanjutkan. Bismillah. Oh iya. Bau kan bau. Bisa nomor 1. Saya jawabnya gimana ya? Itu membuat heboh gitu. Iya, iya, iya. Pertama Mas, angin. Bentar saya selesaikan dulu ya pertamanya. Halo, Assalamualaikum. Angin yang keluar dari tubuh itu, ya itu yang pertama adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul itu nih. Kalau ada orang nggak bisa kentut, dioperasi. Betul nggak? Betul, nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ya nikmat itu juga bagi antum, bagi yang lain bisa kerja. Satu sisi nikmat, sisi yang lain buat yang lain bisa jadi ada. Makanya kalau antum masih bisa buang angin, alhamdulillah. Cara mensyukurnya antum banyak mengucapkan tahmid alhamdulillah. Kemudian cara bersyukurnya adalah dengan itu antum jangan mendolimi orang. Gitu caranya. Ya. Ya itu juga kita kadang tidak kuasa untuk menahannya kan. Dan itu adalah takdir Allah dan merupakan takdir baik untuk kita, mungkin takdir buruk untuk yang lainnya ya. Jadi kita jelaskan secara proporsional ya. Itu salah satu sisi itu nikmat, sisi yang lain itu juga bisa nikmah. Beda satu huruf aja antara ain sama qaf ya. Kalau nikmah itu nikmat, kalau qaf nikmah itu adab. Nikmah itu artinya adab. Ya, cara mensyukurinya antum berarti banyak bersyukur, ya, banyak ibadah, ya. Tapi banyak keluar angin juga kadang masuk angin itu ya. Masuk angin berarti itu antum banyak bersabar. Kalau kebanyakan angin yang masuk, ala kulli hal ya, ala kulli hal. Ya. Dan tidak ada
tidak ada sunnahnya ketika antum kentut terus baca angin tadi ya. As'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya enggak benar ini, benar ya, jangan ya. Antum kan tanya ini gimana nih, enggak ada hubungannya. Nah, ustadznya serius ini, antum ketawa. Ya enggak ada itu. Jadi angin yang berasal dari langit itu antum baca doa itu. Baik, ada lagi diskusi yang yang tadi tentang Al-Quran tentang kekuatan angin kepada Nabi Sulaiman yang bisa mengendalikan itu, ini termasuk kayak pembahasan masyarakat itu ketika ada acara besar itu bisa menolak hujan, mengalihkan. Nah ini sama seperti ilmu, bahasanya ilmu dunia yang bisa disalurkan atau bisa diturunkan ke generasi-generasinya. Ilmu sihir itu bisa dipelajari. Nah, apakah kita mempercayai hal-hal orang yang bisa mengendalikan itu? Iya. Bagus pertanyaannya. Ya. Ini kesaktian yang mau diminta mencari kesaktiannya Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman sudah ada surat kuasanya. Kalau selain Nabi alaihi salam itu mujizat ya. Kalau Nabi itu mujizat. Kalau untuk selain Nabi itu namanya karomah. Karomah. Antara mujizat dan karomah itu sama-sama ya, sama persamaannya tidak bisa dipelajari sebenarnya. Tidak bisa dipelajari. Ya, kalau sihir baru ada yang bisa dipelajari. Kalau sihir memang dipelajari. Kalau karomah, mujizat itu murni dari pemberian Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu genting. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Untuk menunjukkan wahyu Allah. Untuk menunjukkan memang benar itu adalah nabi Allah, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu sihir ada. Ilmu sihir ada. Dan kita juga meyakini itu. Kita sudah belajar tentang perkara-perkara yang dilarang, di antaranya adalah dosa sihir. Ya. Sebagaimana sihirnya para penyihirnya Nabi siapa? Musa. Ya. Nabi Musa alaihi salam. Yang saat itu memang yang paling viral saat itu ya. Yang paling viral adalah tentang ilmu sihir. Maka Allah menurunkan kepada Nabi Musa alaihi salam ya, untuk menghancurkan sihir mereka. Dalam bentuk apa? Mukjizat, bukan sihir. Nabi Musa tidak pernah belajar bagaimana merubah tongkat menjadi ular. Enggak ada pelajarannya. Saat itu langsung. Tapi kalau sihir itu belajar dulu. Ada amal-amal yang berat. Misalnya ilmu sesuatu ilmu harus puasa mutih berapa hari. Terus harus itu tinggalkan segala macam. Itu sulit dilakukan oleh orang. Sampai hampir mereka itu sampai koma dan yang lainnya. Itu dilakukan karena pengen sakti. Jadi wali katanya ya. Dan memang ada. Sihir adalah secara hakikat ada. Tapi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Permainan daripada jin satu, bisa saja mereka itu bekerja sama dengan jin, bisa saja itu dengan cara tipuan-tipuan yang kecepatan tangan atau pakai teknologi yang sudah lebih canggih dari itu. Penipuan, dua-duanya enggak boleh. Baik yang kecepatan tangan, sulap dan yang lainnya ya, murni itu untuk ditipu penglihatan kita atau dengan bantuan jin. Baik, wallahu a'lam bishawab. Adapun tentang angin ini ya Nabi Sulaiman saja, adapun yang lain tidak ada. Walaupun kelihatannya ada, itu adalah ilmu sihir. Ya, ilmu sihir. Dan kita tidak perlu bangga dan tidak perlu takjub dengan orang-orang seperti itu. Ya, biasa aja.
Kok manusia seperti itu? Allah lebih hebat. Ya kan? Allah lebih hebat. Makanya kita nyembah Allah, lebih takjub. Makanya kita ini lebih takjub sama yang mungkin sebagian orang itu mempunyai kelebihan dalam hal ini. Karena sebagian kecil itu. Sebagian kecil. Allah lebih besar. Makanya sayang ketika kita bisa takjub dengan orang-orang yang bisa sulap, bisa sihir. Kok kita nggak bisa takjub dengan Allah Azza wa Jalla yang mempunyai alam, ya, ini bisa mengendalikan angin, mengendalikan hujan, mengendalikan ini semuanya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini suruh tadabbur ya. Tadabbur itu ada 2, tadabbur ayat syar'iyyah dan tadabbur ayat kauniyah. Tadabbur ayat kauniyah itu seperti malam, siang, kemudian hujan, angin, matahari, ya bulan, ya itu semuanya adalah ayat-ayat kauniyah. Ya, ayat-ayat kauniyah. Mana? Kemudian tadabbur ayat syar'iyyah. Sekarang tadabbur ayat syar. Wallahu a'lam bishawab. Mas siapa tadi? Mas Ahmad ya, Mas Ahmad Fauzi. Terima kasih atas pertanyaannya tentang bagaimana memang ada ya kalau ada orang mau hajatan manggil Mbah siapa? Ya, dia orang soleh. Iya, ya pasti. Iya, ada betul kan? Iya. Iya betul. Orang soleh. Kalau mau soleh mondok lagi Pak, biar tobat dari sihirnya gitu. Jadi solehnya ada, karena ada namanya Muhammad Soleh gitu. Solihin, Muhammad Solihin. Jadi teman saya ada kayak gitu. Mondoknya di Pondok Kitab dan Pondok Aroma. Dia sekaligus ahli kitab dan ahli sihir juga. Bahkan sudah jadi dukun. Orang-orang berobat sama dia. Ada orang hilang di macam-macam lah. Ya termasuk itu. Ya pawang hujan, pawang angin segala macam. Ya, saya terus bisa ajar-ajar putar giling segala macam. Macam-macam. Itu sudah jadi dukun. Mau diajak untuk bertaubat, yuk kita mondok lagi gitu. Nggak usah banyak omong-omong. Jadi ada kakak kelasnya waktu itu, ya, dia jebolan MAN juga tuh. MAN itu satu alma mater, yuk kita mondok di Surabaya. Di tempat saya mondok juga sama. Waktu itu masuknya bareng. Dia sama saya masuknya bareng. Cuman dia berasal dari orang yang sudah sakti, saya belum. Saya masih nol kalau dia sudah punya kesaktian yang luar biasa saat itu. Dan punya khalfiyah bahasa Arabnya jangan ditanyain, udah bagus, bahasa Arab bagus, baca Quran bagus, ya semuanya udah dilahap semua. Jadi ilmu luar dalam sudah. Akhirnya udah bertobat. Baca seperti ini, belajar kitab tauhid segala macam tinggalkan semua. Sekarang jadi Masya Allah sudah di luar negeri sana. Jadi imam. Berarti kesimpulannya itu kalau orang-orang yang mengaku meskipun kita secara kasat mata Melihat. Saya itu orangnya rajin sholat. Iya betul. Itu sihir ya. Itu sihir. Iya gitu maksud saya. Jadi orang kalau yang sudah belajar itu nggak mudah atau nggak gampang ditipu. Jadi orang tipu-tipu. Orang dukun di Saudi, wah lebih ustad daripada ustad di sini. Loh iya benar. Saya ada ada dikasih semacam video di antara kasus-kasus yang ditangkap ya dukun-dukun itu. Wah pakai jubah, pakai jenggot, dia menyamar. Menyamar karena memang di Arab itu kan negeri yang menegakkan tauhid ya. Dan ada polisi khusus namanya. Polisi yang nangkepin dukun-dukun itu ada khusus. Kalau di sini mau jadi polisi kan ke dukun dulu. Ya nggak tahu karena ada kayak gitu. Atau dukun konsultasi dengan polisi. Ya mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Ada polisi yang konsultasi dengan dukun.
Tapi banyak Itu. mau jadi PNS ke dukun dulu. Nah, itu. Tapi kan enggak semua. Bahkan sekarang polisi banyak yang ngaji, alhamdulillah. Enggak polisi, enggak polisi. Semuanya ini kan di negara kita memang praktek dukun itu tidak menjadi kesalahan ya di dalam sini. Enggak ditangkepin. Tapi undang-undang baru nanti mau Bahkan ada persatuan ya, persatuan paranormal. PPI Sat. Oh. Persatuan dukun. Nah, persatuan dukun. Akhirnya Pak Wayu banyak tahu tentang sedikit hal. Nah, kalau di Arab itu enggak ada persatuan itu langsung. Enggak perlu bikin persatuan itu langsung dia satuan sendiri, enggak persatu-satu kan ketahuan. Kan kalau ditangkap. Nah, terus diolah TKP ya segala macam suruh praktekin lagi. Ada itu. Bikin buhul-buhul, ikatan-ikatan itu dimasukkan ke dalam ikan-ikannya ditanam di padang pasir, orang itu disihir. Ya, makanya dalam surat kita berlindung dari penyihir wanita ketika meniup dalam buhulnya. Kita berlindung dari penyihir wanita ketika meniupkan buhul-buhulnya untuk menyihir orang. Gitu. Di dukun itu mereka belajar. Sini nggak perlu memacak orang soleh. Kalau orang soleh juga ya nanti kelihatan bagaimana cara pengobatannya. Alternatif nggak pakai operasi misalnya. Nanti penyakitnya akan dipindahkan ke kasihan kambingnya, dolim. Kata pohon. Ya udah kalau mau diangkat. Gimana? Minta sama Allah langsung. Allahumma rabban nas adhibil basa anta syafi ishfi syifaan la yughadiru saqama. Itu kan doanya seperti itu. Ya Allah ya rabban nas, ya Tuhan atau Rabb sekalian manusia. Hilangkan semua penyakitnya. Anta syafi, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan. Sembuhkan aku. Dengan sembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, an yashfiyan. Aku meminta kepada Rabbal arsyil azim, Rabb arsy yang agung untuk ya menyembuhkanmu. Itulah ba'sa tahurun. Syafaqallah yang paling gampang kan syafaqallah, semoga Allah memberikan kesembuhan. Ya memang sehat ujian, sakit juga ujian. Orang sakit berobat ke medis nggak sembuh, ke herbal nggak sembuh, ke dukun larinya, ke dukun juga. Nanti kalau dukunnya sakit pergi kemana? Ke dukun yang lain ya. Ala kulli hal ya, itu ujian kita semua. Baik, ada pertanyaan tadi dari Mas Ahmad, silakan Mas Khair. Ada pertanyaan apa tadi? Hampir sama, tapi ada yang mungkin lebih ke ini apa itu namanya? Ini kan judulnya tentang olahraga mencela angin filosofinya itu ini apakah dulu itu banyak yang sering mencela angin atau apa sehingga akhirnya ini jadi kajian khusus tentang akidah itu. Iya. Baik, tadi pertanyaannya kenapa harus dipelajari dalam tauhid gitu ya. Tadi sudah disampaikan sebenarnya munasabahnya, korelasinya itu. Ke sana korelasinya. Kalau ditanya munasabahnya atau korelasinya. Karena memang di situ bisa di sini nih, yang lebih bahaya di sini nih. Ketika seorang itu tidak mempunyai unggah-ungguh dengan angin, adab tata krama dengan angin, itu bisa membuat dia itu terjebak dalam dosa kekufuran. Bisa melukai tauhidnya, bisa melukai imannya, akidahnya. Ini yang lebih fatalnya di sini.
Di sini aja sudah fatal. La tasubur rih. Jangan engkau mencela angin. Di sini aja sudah fatal. Apalagi kalau sampai di sini mencela Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih ke sana. Kenapa kita disuruh belajar seperti itu, dan bahkan penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab tentang karena seseorang itu perlu di antara item atau poin yang harus disupervisi, harus diperbaiki, ya. Mungkin kadang-kadang nggak sengaja atau iseng seperti itu, tapi ternyata itu membawa kepada perbuatan yang haram, perbuatan yang kufur seperti itu. Jadilah manusia atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Dan baik itu bukan baik menurut kita, ya, menurut perasaan kita, tetapi baik menurut siapa? Allah dan Rasulnya. Ajaran-ajarannya itu jelas, semuanya jelas. Jadi Nabi SAW tidaklah ya meninggalkan sesuatu kecuali sudah dijelaskan semuanya. Apa saja yang bisa mendekatkan kepada surga sudah dijelaskan, apa saja yang kira-kira membuat orang itu masuk neraka sudah dijelaskan. Ma baqiya syai'un, tidak ada tersisa satu pun atau sedikit pun. Apa saja yang bisa mendekatkan ke surga sudah dijelaskan, apa saja yang membuat masuk neraka sudah dijelaskan. Wallahu a'lam bis-shawab. Itu. Ya, betul. Baik. Ini terakhir. Kandungan bab. Kandungan bab itu kesimpulannya. Kesimpulannya apa yang kita bahas? Larangan mencaci maki angin. Larangan mencaci maki angin. Nabi mengatakan la tasubur rih. Fa idza ra'aytum ma takrahun faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Shahihah Tirmidzi. Ya, larangan mencaci maki angin. Kemudian kalau kita memang betul-betul melihat angin itu ngamuk ya. Betul-betul porak-poranda. Ya. Dan kita bisa lihat mungkin video-video itu banyak ya. Dan sudah ada di Indonesia bahkan. Ya. Rumah hancur, bukan hancur, ikut terbang. Maka apa yang dilihat itu ya, kita banyak doa. Banyak doa. Doa ya, bukan adzan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang adzan ya. Kadang-kadang yang adzan. Doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Itu yang paling pendek tadi ya. Tadi yang panjang juga ada. Petunjuk Rasulullah untuk mengucapkan doa apabila manusia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan ketika angin sedang bertiup kencang. Baik, yang ketiga pemberitahuan Rasulullah SAW bahwa angin itu adalah ya makhluk Allah yang mendapatkan perintah. Oleh karenanya jangan mencaci maki angin. Karena Allah yang menciptakannya dan memerintahkan. Seperti kita mendapatkan perintah. Bagi angin tidak ada pilihan untuk tidak taat, pasti taat. Ya, adapun manusia ini kadang taat, kadang tidak taat, bermaksiat. Kemudian yang keempat, angin yang bertiup itu kadang diperintah untuk kebaikan dan kadang diperintah untuk satu keburukan. Ya. Ketika ada angin itu menjadi kebaikan, maka kita bersyukur. Jika ada angin yang ditakdirkan untuk menjadikan suatu kondisi itu tidak baik atau buruk, maka kita tidak kufur, artinya kita jaga lisan kita, kemudian jaga hati kita, dan kita tetap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, musibah itu insyaallah ya menguji kita dan membuahkan kesabaran yang pahalanya tidak terhitung. Ini tadi sudah ya. Inilah kesimpulan dan kandungan bab yang kita pelajari untuk kajian pekan ini. Semoga bermanfaat.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Tuh, postesnya mana tadi? Ada nggak ini? Nah, itu. Ah, ini. Nah, ini. Kok nggak ada apa?